Welcome to PBI in 60 Minutes dengan tagline kita, You Can Be Anything. Yeay! Kenalin, aku Ivana dari PBI Angkatan 22 yang akan menjadi host di episode kedua ini. Dan sekarang kita lagi kedatangan tamu nih. Ada Kak Herman Setiadi. Halo Kak, welcome. Hello, welcome. Hi, nice to meet you. Thank you for having me today. Thank you Kak. Thank you Kak for menyempatkan waktunya untuk bergabung di PBI in 60 Minutes episode kali ini. Dan terima kasih juga loh buat viewers yang udah join live di hari ini. Hope you can enjoy the show. Acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya Jakarta. Nah, sebelum berbincang-bincang dengan narasumber, aku juga mau infoin nih tentang informasi terkait penerimaan mahasiswa baru atau PMB dan beasiswa Unika Atmajaya. Jika teman-teman mau tahu lebih banyak lagi tentang Atmajaya, seperti informasi pendaftarannya, program studi apa saja, beasiswa di Atmajaya, silahkan langsung kunjungi website Atmajaya yang akan aku taruh di kolom komentar. Sebentar ya. Udah aku pin ya. Nah, kalian bisa cek info lebih lanjut ke link yang udah aku pin di kolom komentar, atau bisa tanya juga dari rumah dengan cara menghubungi nomor yang tertera di website di bawah ini. Nah, jadi supaya aman di masa pandemi, teman-teman gak perlu keluar rumah dan tinggal telepon aja dari rumah. Oke, kayaknya kita mending mulai aja deh Kak, soalnya kayak viewersnya udah gak sabar mau denger Q&A session kita. Sure. Oke, aku mau tanya sebelumnya nih, kakak lebih nyaman dipanggil Kak atau mungkin Pak Herman? Kakak aja biar lebih muda. Oke, aku panggil kakak aja ya. Boleh Kak Herman untuk memperkenalkan diri dulu supaya para viewers lebih mengenal kakak. Silakan. Oke, halo semuanya. Thank you sudah bergabung bersama kita di hari ini. Nama saya Herman Setiadi. Saya adalah alumni PBI Angkatan 2006. Jadi sudah cukup lama ya. Sudah ada 2006 dan sekarang saat ini saya bekerja sebagai salah satu guru di sekolah internasional di daerah Tangerang Selatan yang bernama Jakarta Nanyang School. Saya boleh sapa teman-teman saya beberapa nih. Saya ingat ada beberapa teman angkatan saya di situ nih. Hai, saya ingat ada Boleh beberapa kasih teman-teman angkatan yang ada di situ. Ya, hi, nice to meet you again. Thank you for joining us. Oh iya, oke Kak. Boleh kakak infoin juga tahun berapa masuk dan tahun berapa lulus kuliah S1-nya? Oke, saya S1 masuk di tahun 2006, lalu saya lulus di tahun 2011. Nah, pada saat itu saya kebetulan mendapat kepercayaan dari Unika Atmajaya untuk menjadi salah satu exchange student ke Kanda University dari tahun 2009 sampai tahun 2010. Oke. Dari data yang kita dapat nih Kak, kakak tuh Ya, seorang guru di sekolah internasional ya, ya, di Jakarta Nanyang School. ya, betul. Oke, boleh diceritain dikit nggak Kak profesi kakak sebagai seorang pengajar dan mungkin Mm-mm. pengalaman mengajar di Jakarta Nanyang School? Oke, mungkin dari awal muasal saya kenapa jadi guru dulu kali ya, biar lebih enak ya. Boleh? Atau gimana? Boleh Kak. Boleh. Saya itu dulu jadi guru karena saya terinspirasi oleh guru bahasa Inggris SMP saya. Ya, jadi beliau itu sangat berjasa dalam hidup saya karena uh, saya ini menjadi seorang saya ini sekarang karena merupakan inspirasi dari beliau. Jadi saya benar-benar berterima kasih sama ibu guru itu, ibu guru yang telah mendidik saya dengan, because I know how berapa banyak uh, usaha dan berapa effort yang dia berikan ya untuk murid-muridnya gitu. And I was so inspired by that. Lalu di situ saya berpikir saya jadi ingin pendidik seperti dia di satu saat nanti. Dan here I am today gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya boleh di-share nggak pekerjaannya seperti apa? Nah, mungkin kalau kita mungkin pikir namanya guru itu kan masuk ke kelas aja, habis itu kita ngajar murid-murid selesai gitu ya. Kayaknya kan orang melihatnya bukan mungkin dikiranya seperti itu.
Tapi ternyata guru itu tidak hanya seperti itu, Ivana. Jadi guru itu tuh kita mulai masuk dengan yang namanya planning, lalu kita mengajar di kelas, lalu kita memberikan assessment, kita memonitor perkembangan murid kita menjaga hubungan baik dengan orang tua murid, ya, dengan menjaga hubungan baik juga dengan kolega kita, dengan murid-murid kita, semuanya itu kita lakukan. Nah, jadi itu nggak semata hanya oh hari ini kamu punya target misalkan mesti bisa menulis paragraf gitu. Jadi kita oh hari ini pokoknya paragraf aja. Nggak seperti itu. Kita mesti planning dulu nih. Kira-kira oh murid kita ini seperti apa ya? Kira-kira hari ini dia kalau kita pakai cara yang begini cocok nggak di kelas ini? Oh kalau cocok lanjut. Oh tapi kelas ini nggak cocok. Coba kita main pakai strategi yang lain. Itu bisa begitu. Nah, wah capek ya Kak ya. Ya nggak gampang, tapi itu sangat menyenangkan gitu. Oke. Oh. Sulit gak sih Kak waktu awal-awal untuk diterima mengajar di sekolah internasional gitu? Hmm, waduh, saya bingung jawab ini. Kalau begini, yang pastinya pasti mereka punya requirement ya, pasti ada requirement yang harus kita penuhi gitu. Dan kebetulan waktu itu saya apply dan diterima dan dipercayakan untuk berkarya di situ. Ya, sampai sekarang. Oke, kalau lingkungan kerja dan teman kerjanya mungkin. Lingkungan kerjanya enak ya. Saya bilang yang namanya kita di um, kita kita saling support, kita saling bantu gitu. Lalu kita juga maksudnya uh, nggak apa ya maksudnya kita we collaborate together gitu lah as one team gitu. Jadi kita bekerja sama untuk mencapai goal yang kita inginkan, which is of course ya maksudnya yang terbaik untuk murid-murid kita. Jadi kalau ditanya lingkungan kerjanya gimana Kak? Enak, 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 pasti enak. Oke, lingkungan kerjanya enak ya Kak ya. Betul, enak. Kalau benefitnya ya, selama Kakak mengajar di international school nih, mungkin nggak hanya mengenai gaji, mungkin kayak mengembangkan diri atau misalkan diberi pelatihan atau gimana Kak? Ya, pastinya gini, kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu tidak boleh puas dengan yang namanya satu achievement yang kita punya. Gitu ketika oh saya udah jadi guru, so saya tahu semuanya. Enggak begitu. Kita tetap harus belajar. Nah, belajar itu dari mana? Dari murid-murid kita. Ya, pastinya kita itu belajar dari murid-murid kita juga. Ya, meskipun mereka bukan ngajar di depan kelas ya, tapi kita merefleksikan. Lalu kita juga belajar dari mana? Pelatihan-pelatihan yang diberikan. Nah, salah satu benefit yang saya rasakan itu memang kita kalau ada training itu kita diminta untuk ikut. Kita disarankan untuk coba ikut pelatihan ini, coba ikut pelatihan itu. Mungkin pada awalnya kita pikir, aduh pelatihan ya, aduh nambah nambah waktu lagi gitu. Tapi pelatihan-pelatihan itu sangat berguna bagi kita nih para pendidik-pendidik ini ya. Karena meskipun mungkin kita pikir kayaknya udah pernah dengar gitu, meskipun deh at some point mungkin kita menemukan pelatihan seperti itu, tapi tetap aja pelatihan itu bisa memberikan insight baru ke kita yang bisa kita implementasikan ke kelas kita, yang nanti membuat teaching learning di kelas kita itu jauh lebih efektif, lebih menarik dan lebih menyenangkan. Nah, kalau anak kelas sudah positif seperti itu, goalsnya pasti lebih mudah tercapai kan? Iya, iya Kak Hmm. benar. Kita jadi belajar hal baru terus ya Kak. Betul, betul, betul. Wow, menarik banget ya Kak ya. Mm-mm. Terus tadi sebelumnya Kakak juga pernah bilang kalau Kakak tuh pernah jadi teacher and coach di Australian Independent School. Boleh ceritain Ya. dikit Kak? Wah, ini ada satu mantan rekan kerja saya di situ tuh satu. Ini di Australia Independent School itu saya bergabung di tahun 2015. Saya waktu itu mengajar English dan Humanities di sana. Itu seru sekali ya karena memang maksudnya kita pertama kali bekerja sama dengan murid yang datang dari berbagai belahan dunia, lalu bagaimana kita mengerti culture mereka, bagaimana kita mencoba mendesain materi sebaik mungkin, gitu, cara pengajarannya seefektif mungkin, itu di bulu tangkis ya. Uh, jadi saya main bulu tangkis gitu. Lalu di situ kita ketemu sama anak-anak murid yang ternyata berbakat juga, yang jago-jago juga. Lalu kita bilang, kita bikin tim yuk, mau nggak? Mau, sir, katanya. Ya udah, akhirnya kita coba bikin tim ya. Jadilah kita satu tim itu sampai bertahan sampai bertahan ya. Dan mempunyai prestasi yang bisa dibilang lumayan. Oh, jadi nambah kenalan juga ya Kak. Jadi banyak temennya di Iya, sana.
Benar. Nah, itu dari bulu tangkis sendiri saya jadi kenal, oh coach yang di sekolah ini, coach yang di sekolah itu, coach yang di sekolah ini gitu. Jadi kita ketemunya bukan hanya kapasitas sebagai guru, tapi juga sebagai coaches juga gitu. Oke. So, Mm-mm. coba kita agak mundur sedikit ya Kak Ya, pertanyaannya. Apa ya. sih Kak Mm. yang membuat Kakak memutuskan untuk bergabung Mhm. sebagai keluarga di pendidikan bahasa Inggris Unikat Majaya ini? Apa itu dari kemauan Kakak sendiri atau dari alasan lain mungkin? Kemauan saya sendiri yang didasari oleh uh, motivasi ya, maksudnya inspirasi yang saya dapatkan dari guru bahasa Inggris saya waktu saya SMP gitu. Jadi beliau itu guru yang sangat strict, strict banget, benar-benar apa? Dan tapi beliau itu saya bisa lihat guru ini tidak hanya mengajar tapi mendidik gitu loh. Dia itu tuh mau murid-muridnya itu tuh mencapai yang terbaik yang bisa didapatkan. Jadi nggak cuman level segini aja, kalau bisa di-push lebih baik, yuk kita pergi lebih baik gitu loh. Dia push seperti itu. I was so inspired by that. Jadi ketika waktu itu saya ingat banget waktu di kelasnya beliau, beliau nanya, ada yang mau jadi guru nggak di sini? Beliau nanya gitu ke saya, terus saya angkat tangan gitu kan. Terus saya bilang, rencananya gitu, mem. Saya bilang begitu. Nah, terus pas udah kuliah, saya memutuskan, saya ingat tuh sama mimpi itu, saya bilang kayaknya I still want to be a teacher. Dan akhirnya saya apply ke PBI Atmajaya tahun 2006. Saya apply, saya bergabung di situ, and yes, it was the right decision for me to do. Oke. Mm-mm. Dan di CV Kak Herman, di Mm-mm. situ ada tulisan Kak Herman tuh S2-nya juga di Unikat Majaya ya? Iya, jadi saya lulus 2011, lalu saya ambil magister di situ di LTBI, mengambil apa dalam linguistik terapan ya, linguistik terapan, berfokus pada sosiolinguistik. Hmm, Kenapa Kak, apa yang membuat Kakak memutuskan untuk melanjut S2 di situ Kak? Wah, ini seru pertanyaannya. Eh, Waktu setelah saya lulus itu kan kebetulan saya dipercayakan untuk berkarya di Unika Atmajaya ya. Waktu itu kita punya international school, international office. Saya diajak bekerja di sana. Saya ingin sedikit banyak saya ingin membaktikan lah, ingin berbakti pada institusi yang telah membesarkan ya, maksudnya yang Atmajaya kan telah mendidik saya, memberikan banyak pengetahuan. Saya mau mengaplikasikan itu. Jadi saya bergabung di Unikat Atmajaya sebagai karyawan tahun 2003, 2011 ya. Nah, lalu habis itu saya berpikir kayaknya sekalian kuliah lagi deh nih. Pengen kuliah lagi juga gitu karena memang at that time saya target nih di usia seberapa saya harus punya magister. Waktu itu saya targetnya seperti itu. Jadi pas ngelihat ada kesempatan, ah ambil deh kuliah magister gitu. Saya daftar dan again memang itu keputusan yang tepat juga gitu. Dan Jadi, saya lulus tahun 2014 kalau nggak salah. jadi Kakak udah nyaman Mm-mm. sama Atmajaya aja ya? Dan Mhm, memutuskan udah. buat lanjut di situ. Jadi makanya karena emang udah karena emang saya juga udah merasa maksudnya ingin belajar lagi, masih mau belajar lagi, juga saya melihat ada kesempatan, ya belajarlah lagi di Unikat Majaya untuk jenjang magisternya ya. Oke, oke Kak. For next question kali ya. Aku Hmm. penasaran nih Kak, Hmm. selama di Atmajaya nih, apa aja yang bisa kita dapetin selama kuliah di PBI Atmajaya? Oh, banyak. Satu yang saya dapatkan dari kuliah di PBI itu adalah satu kemampuan berpikir kritis, critical thinking. Saya rasa juga pasti itu menjadi skill yang sangat penting ya. Saya ingat sekali ketika saya belajar di PB itu saya mendapatkan salah satu dosen yang saya kagumi. Itu dia mengajarkan saya hanya melalui satu sisi. Lihatlah dari berbagai sisi. Ya karena dari sisi-sisi lain kita lihat kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi lain ya, kita bisa mendapatkan ide-ide lain gitu kan. Itu saya kalau boleh dibilang apa yang paling berkesan, itu yang paling berkesan. Tapi apakah itu doang? Tidak. Saya mendapatkan yang kedua juga yang namanya resilience ya, ketangguhan kerja di situ, tanggung jawab, rasa tanggung jawab gitu. Kita dididik di sana, dididik di PBI itu kan untuk menjadi
mahasiswa yang oke. Jadi saya merasa waktu saya di Atmajaya itu dosen-dosen saya itu tidak hanya mendidik saya untuk bahasa Inggris, untuk bikin research, enggak hanya itu. Tapi mereka juga mendidik saya bagaimana menjadi profesional yang seorang profesional yang siap untuk dunia kerja, profesional yang tahu caranya untuk membagi untuk memprioritaskan apa yang harus dilakukan pertama tanpa mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain. Itu semua diajarkan semua di Unikat Atmajaya. Dan juga saya juga belajar untuk berorganisasi. Nah, di situ belajar ketemu sama banyak orang, belajar untuk yang namanya kalau kadang kita kerja sama orang itu tidak semuanya yang kita mau bisa dengan gampangnya kita dapatkan. Kadang mungkin ada mesti belok-belok sedikit jalannya gitu. Nah, itu semua pengalaman itu saya belajarnya di PBI sih dan Unikat Atmajaya. Jadi kita di apa aja itu disuruh untuk belajar critical thinking ya Kak, udah harus think outside the box ya cuma di Betul. satu sisi aja. Betul. Betul, Aku betul. Itu yang paling saya, aku yang sampai sekarang pun ketika saya jadi guru pun juga saya meminta anak-anak murid saya untuk bilang, kalau saya kasih kamu gambar pensil di depan, saya bilang, ini apa? Saya bilang, pensil. Tapi kalau saya balik mungkin ada coretan-coretan lain yang kita nggak tahu. Bisa jadi mungkin itu sebuah, I don't know, mungkin notes atau apa, ya kan? Nah itu yang kita mesti, itu yang kadang saya tekankan juga ke murid-murid saya. Kita mesti jadi orang, belajarlah berpikir kritis, jangan hanya yang critical thinking lah pokoknya pasti bisa bilang. oke. Momen paling berkesan apa yang Kak Herman rasain selama kuliah di PBI Atmajaya? Waduh, momen paling berkesan ya, banyak banget. Paling berkesan sih waktu dipercayakan untuk jadi exchange student ya, itu paling berkesan ya sampai saat ini ya. Ketika saya dipercayakan untuk coba deh kamu apa saya daftar, lalu tiba-tiba mendapat zaman dulu masih SMS nih Ivana ya. Masih belum zaman-zaman saya dulu ya. Jadi masih dapat SMS tiba-tiba tolong menemui ibu ini di kantor ini gitu. Ternyata begitu saya datang, selamat ya kamu terpilih. Wah itu berkesannya luar biasa. Senangnya tuh bukan main. Oke Kak, Hmm. lanjut ya Kak. Ya, Selama Kakak di Atmajaya ini Kakak pernah ikut atau masuk ke dalam sebuah organisasi gak Kak di kampus? iya. Saya dulu uh, saya dulu mengikuti dua kegiatan, Ivana. Satu saya di PBI sendiri, saya anggota HMJ, dulu namanya masih HMJ, sekarang mungkin HMPS ya Iya. sepertinya ya. Dulu namanya HMJ, saya HMJ bidang olahraga kalau saya nggak salah ya, sports and art kalau nggak salah, seni dan olahraga. Gitu. Nah di situ saya sempat munculin kasih ide ke ketua HMJ-nya, boleh nggak kita main badminton sama teman-teman? Oh boleh, kita punya jadwal reguler main badminton dulu. Nah terus kita sempat juga ajak para dosen-dosen kami, Pak, Bu, mau ikut boleh nggak? Gitu. Kita sempat ajak mereka untuk main sama-sama juga. Kita sempat tuh ada momen ya kita main sama-sama sama dosen-dosen kita. Nah, kalau di luar PBI, saya ada kegiatan juga UKM di luar PBI. Saya jadi ikut dua kegiatan dulu. Tes Kak, suara aku kedengeran gak ya Kak? Kedengaran. Nggak apa-apa, take your time. Bisa dengar suara saya nggak? Halo, Halo, bisa dengar suara halo, saya? suara Iya, denger kan Kak? kedengaran, kedengaran. Bisa Oke. kedengaran suara saya? Iya, terdengar Iya. Kak, sorry Kak. Hmm, hmm, hmm. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Silakan. Aku mau tahu juga dong kesan Kakak tentang lingkungan belajar di PBI Atmajaya itu kayak gimana? Lingkungan belajar di PBI Atmajaya itu pertama lingkungan yang kondusif banget ya. Jadi saya bilang kita kalau mau belajar itu enak gitu. Uh, Maksudnya dari segi tempat juga kita bisa banyak belajar lah pokoknya di Atmajaya. Jadi kalau ditanya apakah lingkungan belajarnya enak, enak sekali. Itu sangat enak dan sangat-sangat kondusif yang bisa mendukung kita untuk mencapai pencapaian pembelajaran yang optimal di sana. Oke, em, mungkin Kakak bisa kasih pesan-pesan nih Kak buat orang-orang yang sekarang yang lagi berjuang dalam melewati masa-masa kuliahnya. Apalagi kita baru beres banget UTS nih Kak di Atmajaya. Hmm. Hmm. Baru selesai UTS ya.
Berarti Iya, masih belum UAS ya? stres banget. Gini, uh, yang namanya tugas itu banyak. Yang namanya challenge itu pasti nggak gampang. Ya, kalau gampang bukan challenge kan namanya, ya nggak. Nah, for sure yang pasti saya pesan saya sih buat adik-adik sekalian atau buat teman-teman. Oke. Apa saya lihat buat adik-adik, buat teman-teman sekalian yang ada yang lagi maksudnya lagi masih di PBI gitu ya, lagi menyelesaikan studinya. Jangan menyerah itu pasti. Yang pertama itu dan yang kedua itu terus lengkapi diri kalian dengan knowledge yang banyak gitu loh. Baca jurnal mulai dari sekarang gitu ya, banyak-banyak baca jurnal, terus mulai yang namanya kalian itu apa? Uh, Pokoknya jangan give up, don't give up lah, don't give up. Terus udah gitu baca banyak jurnal juga, udah gitu juga jangan, maksudnya kalau ada seminar-seminar yang menarik gitu, ikuti seminar-seminar itu gitu, karena itu tuh benar-benar bisa nambah knowledge kalian banget gitu loh. Ya terutama baca jurnal ya, saya bilang baca jurnal itu penting banget deh. Saya dulu pertama kali aduh jurnal ya, uh, tapi kalau kalian sudah membiasakan diri untuk sering-sering baca dari sekarang, trust me it will help banget, bener-bener banyak banget. Oh, dan juga disiplin. Uh, Nanti nih buat yang mungkin i- udah nanti nih yang udah mulai ada tugas-tugas kayak apa misalnya tulis berapa halaman essay, terus atau tulis berapa paper tentang apa. Disiplin lah. Maksudnya setiap hari itu kalian disiplin. Tulis berapa kalimat. I know mungkin you have days where you like I just don't have any inspirations to write anything gitu. Tapi kalian tetap harus disiplin. Tulis sehari itu 2-3 kalimat at the minimum. Dengan begitu kalian akan nggak akan berasa kebanyakan nanti pada akhirnya. Kalau kalian udahlah hari ini nggak ada inspirasi kak, hari ini nggak ada inspirasi kak, terus 3 hari nggak ada inspirasi. Kalian harus tulis 9 kalimat kan? Tapi kalau tiba-tiba kalian pikir, oke hari ini tiga, hari ini tiga, hari ini tiga, cuman tiga, tiga, tiga. Nanti kalau misalkan kalian mungkin I'm not really satisfied with what I wrote, kalian kan lebih mudah membenarkannya. Tinggal revisi dibanding bikin ulang. Jadi kalau saya boleh sum up nih nasihat-nasihatnya, yang pertama don't give up itu satu, yang kedua mulai baca jurnal, yang ketiga ikut seminar, dan yang keempat disiplin. Nah, disiplin itu kalian harus coba deh, maksudnya itu yang membantu saya sih kak ketika jadi mahasiswa PBI ya. Jadi harus belajar dari dikit-dikit dulu ya Kak, biar Betul, nanti jadi terbiasa betul. kan ya. Build your habit, beneran deh, maksudnya itu build your habit bener banget. Oke, kita ada pertanyaan nih Kak dari Mem Lani. Hmm. Hi ma'am, how Kak are you? Herman, could you please share how having becoming an English education student prepare you to be a professional teacher? Yes, definitely. Back then in my time when I was in PBI ya di tahun 2006 itu kan kita belajar English-nya itu tidak hanya maksudnya ada beragam skill kan, ada skills-nya kita pelajarin, lalu juga apa language elements-nya ya, vocabularies-nya kita pelajarin juga gitu. Itu membantu satu to enrich our English, that's definitely one. Nah, yang kedua itu insight yang saya dapatkan dari guru-guru saya, dari dosen-dosen saya, dari profesor-profesor saya di sana itu banyak sekali memberikan insight-insight yang oh kamu harusnya begini Herman, kamu harusnya begitu, try to do this, try to do that. Nah, yang ketiga juga dengan materi mata kuliah lain nih, yang seperti tadi saya bilang ya, kadang how to be a professional teacher itu kan it's not simply you come to class and then you say something. Tapi kan ada beberapa hal yang harus kita kita able to do ya dari preparationnya, including mungkin hal-hal dalam kelas yang kita tidak duga terjadi. Kok bisa gitu kak? Bisa. Kita di dalam kelas rencananya ngajar terus tiba-tiba ada one or two things yang kita nggak tahu. Ya, misalkan tiba-tiba ada technical issues lah atau apa gitu kan. Nah, di PBI itu tuh kita tidak hanya dilatih untuk bisa mengajar, tapi kita juga dilatih untuk problem solving, bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalkan kita apa namanya? Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan yang lain nih tadi nih, bagaimana PBI itu membuat saya siap menjadi seorang guru? Iya, di samping knowledge-nya juga, PBI itu mem- memberikan kita pengalaman-pengalaman ya, introduction, apa namanya, preparation lebih tepatnya, preparation untuk kita masuk ke real life world sebagai guru di kemudian hari. Itu sih kalau saya rasa. Aku mau tanya dong Kak, dulu waktu Kakak masih di Atmajaya tuh ikut ini nggak sih Kak?
Sekarang namanya UKM, kegiatan mahasiswa gitu kayak eskulnya kuliah. Ikut, dulu ikut, saya ikut dulu namanya, tapi saya ngambilnya K3J dulu, kelompok Gimana kerja Kak? kebudayaan Jepang. Kenapa? Sorry, nggak kedengeran. Tadi UKM yang kakak ikutin dulu apa? K3J, kelompok kerja kebudayaan Jepang. Oh oke, boleh sharing nggak Kak itu Mm-mm. ngapain aja? Oke, K3J itu uh, kita bikin biasanya setiap tahun kita ada festival tahunan ini kita namakan Bunkasai ya. Saya nggak tahu kalau sekarang namanya apa, tapi kalau dulu kita sebutnya Bunkasai. Bunkasai itu biasanya kita laksanakan itu di kisaran bulan Juni Juli ya, during summer gitu deh, Juni Juli. Terus itu di situ kita organizing, jadi festival tuh event dari pagi, music festival, ada culture-nya juga, ada booth-boothnya juga, jadi kita gitu. Nah itu memang acara puncaknya ya, biasanya setiap tahunnya itu. Tapi ada dandat kita juga ada kegiatan yang belajar bahasa Jepang sama-sama, belajar culture bahasa Jepang, belajar culture Jepang juga gitu. Lalu kita mungkin adain dulu ada kegiatan-kegiatan kayak kita ada sempat-sempat apa sih, untuk yang baru gabung tuh kita diminta untuk bikin acara juga, jadi kayak ada acara movie nonton bareng atau apa itu ada sih. Kegiatan itu pengalaman organisasi sih, banyak belajar. Oke oke. Aku mau nanya lagi nih Kak. Mungkin pertanyaannya agak loncat-loncat ya, tapi nggak apa-apa. Apa sih Kak tantangan yang pernah Kakak alamin atau yang Kakak rasain selama jadi pengajar? Selama jadi pengajar tantangannya itu adalah gini, saya itu orangnya agak kaku dalam hal waktu. Jadi misalnya saya kalau udah plan lesson saya harus selesai, misalkan saya mau targetnya A, B, C, D, E, misalkan sampai E gitu ya. Lalu tiba-tiba in realitanya saya cuma sampai D. Wah itu saya bisa agak sedikit kesel sendiri tuh. Itu saya bilang, aduh kenapa nih gagal di D nih? Kenapa nih gue harusnya bisa ke A nih? Bisa, udah panjang tuh, udah kayak gitu. Nah, challenge-nya itu awal-awal. Karena kan saya jadi mikir ini gimana. Nah, tapi thanks to the problem solving skills yang kita pelajarin tadi nih. Nah, itu jadi kita kadang mikir, oh ya udah, kelas ini telat misalkan nggak sama selesainya gitu ya, it's not a nice thing gitu, saya nggak terlalu suka pribadi, tapi pada akhirnya ya udah kita adjust lagi aja ke depannya, kita bisa lagi adjust nih kira-kira materi apa yang bisa disampaikan dengan lebih efisien, lebih apa gitu. Jadi challenges-nya itu apa ya, constantly dealing with some possible changes, meskipun kita sudah memplanning tapi kita harus open sama yang namanya perubahan-perubahan juga. Nggak bisa tuh kayak namanya gue udah plan harus begini, nggak bisa ya, kadang gue nggak bisa mau ngomong apa, ya udah coba lebih fleksibel sedikit lah gitu. Oh, jadi kakak yang tadi awalnya panik, tapi lama-lama jadi terbiasa ya Iya, adjusting sama iya situasi dan betul. Saya ingat banget tuh waktu pertama kali ngajar tuh lesson planning nggak sesuai, aduh kacau nih lesson plan gimana. Tapi pada akhirnya saya bilang daripada kita memaksakan, ya kan, maksudnya kita memaksakan materinya harus masuk lah, kita yang lebih fleksibel sebagai guru. Nah, itu yang challenge terbesar bagi saya sih itu sebagai guru. Nah, oke. Kita dapat pertanyaan lagi nih. Kak Herman boleh menceritakan bagaimana Hmm. kakak bisa ngajar pelajaran lain selain bahasa Inggris? Kayak apa yang harus dipersiapkan selama mengajar yang pelajaran bukan bahasa Inggris? Kakak ada nggak mengajar pelajaran yang selain bahasa Ada, Inggris? ada. Dulu saya ngajar humanities ya. Humanities itu jadi belajar social science. Itu ya belajar dulu pasti. Pasti belajar dulu. Kita apa namanya? uh, belajar lagi, lihat-lihat apa namanya, lihat lesson-lesson yang sudah dibuat dulu, mungkin sama kita share juga, maksudnya minta pendapat yang lebih dari guru yang lebih senior gitu. Pastinya kita mempelajari sih. Apakah itu lebih susah? Of course. Ya, dua kali kerja istilahnya kan. Tapi tetap aja sih saya bilangnya, namanya kayak begitu, itu adalah challenge kita sebagai salah satu pendidik, salah satu educator, as a teacher ya, memang kita harus belajar juga gitu. Makanya tadi dari awal saya bilang, kita just because we are teacher
pikir, oh udah tahu nih, gitu namanya new knowledge and new learning possibilities and new learning opportunities gitu. Karena itu bisa memperkaya kita, memperkaya kemampuan kita dan pengetahuan kita sebagai seorang pendidik gitu. Oke. Mm-mm. Tadi ada pertanyaan yang ketinggalan nih Kak. Aku penasaran. Mm-mm. Kakak pernah jadi international officer di Atma Jaya ya Kak? Iya, pernah, betul. Iya, itu international officer tuh ngapain aja sih Kak? International officer itu ngapain aja? Nah, kebetulan itu kita ada dua staff, jadi kita bagi dua nih tugasnya. Ada yang satu untuk bagian internal ke dalam Atma Jayanya, ada satu lagi yang bagian eksternal. Nah, saya itu dulu dipercaya untuk yang bagian eksternal. Jadi bagian eksternal itu tujuannya kerjanya ngapain sih, Kak? Saya pertama dealing nih, ngomong sama universitas-universitas asing lainnya. Kita mengadakan MOU, kita adakan kerjasama, atau mungkin kita adakan seminar, atau kita mungkin joint research, exchange student. Ada times sih yang cukup banyak exchange student ya. Nah, terus other than that, saya juga bantu nih, maksudnya mahasiswa-mahasiswa asing itu kan di Indonesia ini kan datang mereka pasti kan di lingkungan baru, environment baru, perlu adjustment kan. Nah, itu kita kasih support, kita kasih bantuan. Is everything okay? Kita maksudnya kita assign orang-orang atau dulu namanya apa ya, buddy system. Dulu kita kasih buddy itu dari mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar untuk mendampingin gitu, to be their friend. Jadi kalau mereka datang di Indonesia tuh ada apa-apa mereka bisa kontak mereka, bisa kalau di ini gimana sih, mau makan di mana sih, kalau gini kenapa sih, gue perlu ini perlu apa gitu. Itu dibantu sama adik-adik yang dulu adik-adik mahasiswa waktu saya masih di international office at that time. Kurang lebih kerjanya seperti itu sih. Jadi mostly lebih banyak kita dealing sama universitas asing. Oh, sorry. Juga ada kita arrange education fair, edu fair. Kita ada yang edu fair dari apa? Dari univ asing mau ke Indonesia, kita bilang oh mau ada universitas seperti itu. Oke. Kak Herman, international officer tuh Ya. selama berapa tahun ya? Dari tahun 2019. Saya international office itu 2 tahun setengah ya, dari 2011 sampai 2013 kalau saya nggak salah. 2011 sampai 2013. Hmm. Mm. Oke. Selama jadi international officer itu boleh ceritain nggak sih Kak kayak tantangan terberat apa yang Kakak hadapi? Tantangan terberat apa? Nah, kembali lagi ya. Tadi kan saya udah bilang, salah satu kelemahan saya ini saya orangnya kaku. Jadi kalau saya udah plan sama sesuatu hal, saya agak ngotot maunya begini gitu loh. Nah, tapi kan balik lagi nih, kita di international office itu kan kita harus berurusan dengan hal-hal yang satu lah contoh konkretnya, time zone. Misalnya kayak apa namanya, time time differences gitu maksud saya, time differences gitu kan, perbedaan zona waktu. Nah, di situ kita mesti perbedaan, jadi kita mesti lihat, oh nggak pengen, aduh pengen kerjain sekarang biar kerjaannya cepat kelar nih. Kalau kerjaan ini udah selesai, udah enak. Ya tapi kalau di sananya masih bedanya berapa belas jam kan nggak bisa, ya kan? Kita mesti lebih, oh ya ada fleksibel, sabar. Ini mesti tunggu dulu gitu. At some points tuh itu. Nah, tapi itu juga yang menarik. Jadi kita karena ini hari Rabu datang ya udah Senin kerjain deh gitu loh. Biar nanti ada waktu untuk reviewnya, bisa waktu untuk apanya itu ada persiapan waktu spare time-nya gitu kita bilang. Itu sih challenge terberatnya buat saya dulu. Kadang kepengennya mungkin apa ya, mungkin mungkin pengennya cepet, kepengennya gimana, tapi situasi kan nggak selamanya seperti yang kita inginkan ya. Nah, itu kita harus bisa fleksibel di situ. Kayak kan kan nih kedengarannya kayak banyak banget aktivitas Kakak selama masa kuliah. Gimana sih Kak tips and trick membagi waktu Kakak kayak misalkan sebagian buat ngerjain HMPS, buat kuliah dan misalkan untuk me Sorry, time sorry. Kakak dan keluarga Gimana? Kakak itu gimana sih? Gimana? Saya nggak dengar barusan gimana. Oh, sorry, ini cara tips and trick membagi waktu Kakak Mm-mm. yang misalkan sebagian untuk HMPS, sebagian untuk aktivitas perkuliahan, sebagian untuk keluarga atau me time, Mm. gimana cara kakak membagi waktunya? Timetable. Saya itu sangat eh, saya biasanya nih saya hari Minggu itu saya bikin jadwal seminggu biasanya ya, enggak kalau memang ya jadwal itu menjadi jadi ini sih, jadi apa, jadi my guide guide
guide through activity gitu ya, jadi kayak agenda saya atau seminggu. Biasanya saya tahu nih hari Minggu, oh minggu besok mau ngapain, Senin jam segini mau ngapain, spare time jam segini dipakai buat apa. Nah itu saya biasanya pakai timetable, jadi selalu tuh. Sekarang pun saya punya timetable di rumah dan di kantor yang saya udah plan gitu. Kayak misalkan nih di kantor nih, gitu. Saya ada satu hari yang misalkan ngajarnya nggak terlalu banyak gitu misalkan. Nah di situ saya udah tahu jam segini saya mau ngerjain tugas yang kalau saya sih gitu ya. Nah kalau tiba-tiba nih, kalau misalkan timetable di timetable kan jelas ya. tiba-tiba ada, iya kalau tiba-tiba kan di timetable ada kerjaan masuk gimana nih tiba-tiba. Nah, kalau memang sifatnya urgent ya udah kita mesti prioritasin. Tapi kalau sifatnya masih ya nanti masih bisa tunggu deh. Ya udah tunggu dulu. Kita dahulukan dulu yang kira-kira oh timetable gue begini. Selesai nanti nih kira-kira jam 1. Bisa nggak jam 1 dikasih? Boleh ya udah kerjainlah di jam segitu. Nah, dan juga kalau saran saya supaya waktu kita efisien itu gunakan waktu yang sudah kita rencanakan itu secara efektif dan efisien. Jangan kita apa kayak misalkan nanti dulu deh gitu loh. Kalau emang bisa diselesaikan sekarang dan kita masih oke ya, maksudnya kita apa maksudnya kita enggak apa dan tidak membebani kita, ya ayo selesaikan aja. Kecuali kalau memang aduh udah capek banget, kita udah yang kayaknya udah agak badannya udah agak nggak enak atau gimana gitu ya, misalkan udah sakit udah terlalu capek atau gimana, istirahat dulu. Nah itu kan sama masih bisa dipending, asalkan kegiatannya masih bisa dipending. Makanya saya bilang fungsinya timetable itu sangat penting di situ. Kalau kita lihat timetable-nya udah tahu, oh yang ini harus saya duluan, oh ini masih bisa ditunggu besok, kita kan bisa memprioritaskan kegiatan-kegiatan kita gitu. Oke, Kak. Kan tadi kakak bilang tuh kakak pakai timetable ya. Hmm. Kalau cerita kakak tadi misalkan ada tiba-tiba ada suatu hal mendadak terus bentrok nih Kak sama kegiatan kakak yang lainnya, kakak gimana cara kakak ngatasinnya? Apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Kalian harus lihat prioritasnya dulu apa. Kalau misalkan itu memang benar-benar tidak dua-duanya tuh kayak yang prioritas prioritas banget gitu ya, mesti benar-benar yang harus harus banget selesai saat yang bersamaan. Coba negosiasikan, minta dengan yang memberikan pekerjaan, bilang maaf Pak, Bu, Sir, Miss, Ma'am, saya lagi ngerjain ini, boleh nggak saya minta ada waktu sedikit untuk menyelesaikan itu, gitu. Tidak ada salahnya bagi kita untuk mengkomunikasikan itu sih, gitu loh. Kenapa? Karena daripada kita bilang coba kerjain, oke, tapi pada akhirnya kita sendiri overwhelmed. Nah, hasilnya nggak efektif. Kalau saya lebih baik bilang, maaf Pak, saya lagi ngerjain ini nih, ini harus saya juga sekarang. Boleh nggak saya minta waktu mungkin around an hour or two late, 1 jam atau 2 jam lagi gitu buat saya nyelesain ini gitu. Saya takutnya nanti hasilnya nggak bagus gitu. Ya pasti oke. Saya Oke. biasanya gitu.